Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama Putra Handaya, Teknik Elektro 2019. Kali ini akan bahas tentang hasil kerja praktik yang saya lakukan di PT PLN WLTG Pulau Gadung dengan bahasan shutdown measurement pemeliharaan circuit breaker jenis pemadam busur api dengan gas SF6 PT PLN GIS Pulau Mas. Kemudian ini ada isi PPT-nya. Dan kita masuk ke bagian pendahuluan, ada latar belakang. Latar belakang dari laporan ini adalah PMT yang merupakan material transmisi utama memerlukan pemeliharaan yang berfungsi untuk menjaga keandalan dari setiap peralatan tersebut untuk menjaga kestabilan dari sistem. Tujuan umum yang pertama adalah memenuhi persyaratan akademis sarjana S1 Elektro, yang kedua mengenalkan mahasiswa dengan lingkungan kerja, yang ketiga mengaplikasikan ilmu dan pembelajaran yang telah didapatkan pada saat kuliah. Kemudian tujuan khususnya yang pertama adalah memahami tentang PMT, kedua memahami prinsip kerja PMT, dan yang terakhir memahami sistem pemeliharaan shutdown measurement PMT dengan memutus busur api gas SF6 di PT PLN. Dan waktu dan tempat pelaksanaannya tanggal 31 Januari sampai 31 Januari 2022 di PT PLN WLTG Pulau Gadung GIS 150 KV Pulau Mas. Ini ada profil WLTG Pulau Gadung. Di sini ada bagannya dari manajer WLTG sampai ke supervisor. Dan WLTG sendiri merupakan unit layanan transmisi dan gardu induk yang berada di bawah UPT yang akan bertanggung jawab terhadap gardu induk yang masuk ke wilayahnya. Ini ada dasar teori. Kita masuk ke dasar teori yang pertama, ada sistem transmisi yang merupakan saluran atau media yang akan mentransmisikan tenaga listrik dari pembangkit menuju gardu induk untuk mencegah adanya penurunan kualitas tegangan akibat drop tegangan ataupun disipasi panas. Nah, transmisi ini ada 3 berdasarkan sistem pemasangannya. Yang pertama overhead lines, terus ada underground cable, dan terakhir ada isolasi gas. Kemudian ada 2 tipe tegangan dalam transmisi listrik, yaitu ekstra tinggi dan tegangan tinggi. Kita masuk ke komponen utama, yaitu pemutus tenaga atau circuit breaker atau PMT, yang merupakan saklar mekanis yang mampu menutup, mengalirkan, dan memutus arus beban dalam kondisi normal maupun pada kondisi gangguan. Nah, di sini PMT akan digerakkan oleh relay yang akan mendapatkan input dari CT, kemudian akan menutup ataupun membuka sesuai kebutuhan. Ini ada klasifikasi PMT. PMT dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan tegangan rating, kemudian ada jumlah mekanik penggerak, ada media isolasi, dan proses pemadaman busur api. Berdasarkan tegangan rating ini ada 4, yaitu tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi. Berdasarkan jumlah mekanik ada 2, single pole dan triple. Berdasarkan media isolasi ada 4, PMT gas SF6, PMT minyak, PMT udara hembus, dan PMT hampa udara. Kemudian berdasarkan pemadaman busur api listrik di ruang pemutus ada PMT jenis tekanan tunggal dan PMT jenis tekanan ganda. Kemudian kita masuk ke bagian komponen pada PMT, yaitu ada primary. Bagian pertama itu ada interrupter, ada resistor dan kapasitor, dan terminal utama. Kemudian di bagian dielektrik ada isolator dan media pemadam busur api. Kemudian bagian secondary yaitu ada lemari kontrol dan terminal wiring control. Ini adalah komponen PMT ketika disusun. Contohnya ini terdapat pada gas SF6 di PMT luar. Oke, ini ada kelebihan PMT SF6. Yang pertama, memiliki sifat kimia yang lamban, cenderung stabil dan tidak beracun, juga tidak mudah terbakar. Kemudian ketika pengoperasiannya akan lebih tenang dibandingkan PMT jenis air blast. Yang ketiga, memiliki hasil busur api berupa serbuk yang mudah dipindahkan. Yang terakhir, memiliki durasi dari busur api yang cukup singkat walaupun pada kondisi hubung singkat yang sangat tinggi. Kemudian ada kekurangan PMT SF6 dari segi biaya yang relatif mahal, kemudian butuh perbaikan yang lama walaupun terjadi kerusakan dalam jumlah yang kecil, dan yang ketiga pengontrolan memerlukan alat khusus. Kemudian kita masuk ke metode pemeliharaan PMT, yaitu ada 3 level inspeksi, yaitu inspeksi level 1, inspeksi level 2, dan inspeksi level 3, yang kemudian diturunkan ke 5 bentuk pemeliharaan. Yang pertama, visual inspection, menggunakan panca indera dan alat metering biasa pada kondisi bertegangan. Yang kedua, surface measurement, yaitu alat ukur yang lebih kompleks dengan kondisi bertegangan. Dan yang ketiga, shutdown measurement pada kondisi tidak bertegangan. Yang keempat, kondisional pada kondisi tertentu, dan overhaul. Yang terakhir, pemeliharaan secara menyeluruh sampai ke dalam komponen. Terus kita masuk ke bagian kegiatan yang saya lakukan saat kerja praktik. Yang pertama, ini ada data pemutus tenaga gas 150 kV di Pulau Mas by Couple. Ini dari Hitachi. Dan ini ada tipe, form standar, dan rated voltage, rated normal current, sampai ke rated operating air press 15 bar, yaitu tekanan dari pneumatik. Ini ada posisi PMT di rangkaian, yaitu pada di sini letaknya.
Kemudian kita masuk ke persiapan peralatan dan APD ketiga. Ini ada helm, ada baju keselamatan, dan safety boots. Nah, kita masuk ke pengukuran pertama, yaitu nilai tahanan isolasi, yaitu untuk mengukur nilai tahanan isolasi atau kebocoran arus yang terdapat pada PMT. Nah, di sini batasannya yaitu 1 kV sama dengan 1 mega ohm, yang berarti 1 kV tegangan fasa terhadap tanah hanya boleh ada kebocoran arus sebesar 1 mA. Pengukuran kedua yaitu pengukuran nilai tahanan kontak, yaitu untuk mengukur berapa nilai hambatan yang ada pada setiap kontak, di mana semakin tinggi hambatannya maka akan semakin tinggi nilai loss akibat disipasi panas. Nah, ini ada batasannya, yaitu hambatan harus kurang dari 120% dari nilai pabrikan. Kemudian ada pengukuran keserempakan, yaitu untuk menguji waktu kerja PMT dan mengetahui keserempakan atau kemampuan dari ketiga fase untuk bekerja. Nah, ini ada waktu clearing time-nya 500 kV, 275, 150, dan 70 kV. Kemudian ada fault clearing time sebesar 500 ms, dan ada referensi pengukuran waktu buka dan waktu tutup, yaitu kurang dari 110% dari nilai pabrikan. Kemudian ada nilai selisih antara waktu tertinggi dan terendah, yaitu delta T sama dengan kurang dari 10 ms. Kemudian ada yang selanjutnya ada pengukuran nilai tegangan minimum coil, yaitu untuk mengetahui apakah coil yang menggerakkan rod masih bekerja secara baik dan mengukur nilai tahanannya. Nah, ini memiliki batasan, yaitu harus kurang dari 85% ketika open dan kurang dari 70% ketika closing. Dan kemudian ada pengukuran nilai tahanan pentanahan, yaitu mengukur nilai tahanan dari tanah karena setiap komponen di gardu induk terhubung ke tanah dan nilainya harus kurang dari 1 ohm. Kemudian ada pengecekan kualitas gas SF6, yaitu ada 6 macam, yaitu pemeriksaan tekanan gas, pengukuran kerapatan, pengukuran kelembaban, pengujian pressure switch, pengukuran kemurnian gas, dan dekomposisi produk. Kita masuk ke data hasil pengukuran. Dapat dilihat data hasil pengukuran ini ada tahanan isolasi yang nilainya masih cenderung baik, yaitu masih di bawah 1 mega ohm. Kemudian ada nilai tahanan kontak masih di bawah 120% nilai pabrikan, itu segini, masih dalam kondisi baik. Kemudian nilai tahanan pentanahan yang masih kurang dari 1 ohm, dalam kondisi baik. Ada keserempakan, ini kurang dari 10 ms, masih baik. Kemudian ada waktu kerja kontak, kurang dari 110% standar pabrikan, ini masih baik. Dan saat tripping coil atau saat kondisi membuka, ini dalam kondisi baik. Kemudian ada closing coil pada saat menutup, ini juga dalam kondisi baik. Nah, hanya satu yang mengalami kondisi yang kurang baik, yaitu dari sistem mekanik penggerak pneumatik, di mana tekanannya di bawah tekanan rated yang tadi saya sebutkan, yaitu 15 bar. Di sini terdapat 30 bar, yaitu kondisinya kurang baik. Dan kita masuk ke pengujian gas SF6, di mana semuanya memiliki nilai yang berada di bawah standar atau sesuai standar. Ini di bawah atau di atas standar, ini sesuai dengan standar. Oke, dapat dilihat di sini. Oke, kita masuk ke kesimpulan. PMT atau CB merupakan komponen tenaga listrik yang berfungsi untuk memutus arus beban ketika terjadi gangguan dan menyambungkannya kembali ketika ingin kembali beroperasi. Kemudian yang kesimpulan kedua, yaitu terdapat beberapa klasifikasi PMT, yaitu salah satunya berdasarkan pemadam busur api, yaitu dengan gas SF6, minyak, udara hembus, dan hampa udara. Kemudian cara kerja PMT adalah ketika adanya gangguan, maka relay akan baca gangguan tersebut dan selanjutnya akan menggerakkan PMT untuk langsung membuka dan memutus aliran arus secara langsung. Yang keempat, terdapat 5 metode pemeliharaan pada peralatan tenaga listrik, yaitu visual inspection, service measurement, shutdown measurement, conditional, dan overhaul. Dan kesimpulan yang terakhir adalah berdasarkan hasil pemeliharaan PMT di GIS Pulau Mas by Kopel, dapat disimpulkan bahwa PMT masih dalam kondisi baik, namun masih perlu adanya perbaikan pada sistem penggerak pneumatik yang bermasalah dikarenakan nilai tekanannya melebihi nilai tekanan rated, dan hal ini perlu diperbaiki. Sarannya yaitu untuk PT PLN ULTG Pulau Gadung melakukan perbaikan pada sistem penggerak pneumatik di PMT GIS Pulau Mas by Kopel karena terdapat nilai pengukuran yang nilainya di atas standar. Selain itu, sebaiknya ketika pemeliharaan semua standar pengukuran dituliskan pada tabel pengukuran inspeksi sehingga penilaian dapat lebih jelas dan sesuai standar. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Oke, kita tutup presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.